Ini yang sejam kan Pak? Iya. Nyebrang berapa? Pembayaran pakai kartu ya Pak? Oh gitu, nggak bisa Nggak bisa cash. tunai. Jadi gimana? Halo Thankful People, apa kabarnya nih sekarang? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Kalian bisa lihat dari awannya. Wah, bagus banget. Sekarang perjalanan saya dari gerbang tol Palembang sampai gerbang tol Kayu Agung memakan waktu sekitar 42 menit. Atau 360 km. Pada 2019 akhir, saya melintas gerbang tol Kayu Agung. Nah, rest areanya belum jadi, masih under construction, ya masih dalam tahap proses pembangunan. Karena perjalanan masih cukup jauh, jadi kalau ada rest area sebaiknya kita mencari toilet. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita dari gerbang tol Kayu Agung sampai ke Bakauni. Itu memakan waktu sekitar 3 jam 46 menit dengan jarak tempuh 335 km dengan kondisi jalan relatif mulus. Karena perjalanan cukup jauh, kita bisa menikmati pemandangan di sisi kiri dan sisi kanan kita. Enjoy! Sekarang saya sudah sampai di Pelabuhan Penyeberangan Bakauni. Pelabuhan Bakauni adalah sebuah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, posisinya itu dia terletak di ujung selatan dari Jalan Raya Lintas Sumatera. Pelabuhan Bakauni menghubungkan Sumatera dengan Jawa via laut. Katanya kalau kita menyeberang dengan kapal feri itu lebih cepat, sekitar 1 jam. Nah, saya mau coba nih, dari Bakauni ke Perak kira-kira berapa jam ya? Wow, begitu sampai ternyata antrian mobil sudah cukup panjang nih. Saya tiba di Pelabuhan Bakauni ini pukul 2.22. Ini yang sejam kan Pak? Nyebrang berapa? Pembayaran pakai kartu ya Pak? Oh gitu, nggak bisa cash. Jadi gimana? Jadi gimana? Nah, pembayarannya hanya dengan uang elektronik, non tunai. Nah, yang digunakan adalah Mandiri e-money, BNI, BRI, dan Bank BTN. Nah, saya belum punya kartunya, jadi saya harus beli deh. Nah, untuk membeli kartu harus dilakukan perjalanan sejauh ini nih. Aduh, cari di mana ini ya? Cukup merepotkan sekali. Tempatnya lumayan luas dan cukup jauh. Ini dari tadi saya belum sampai-sampai. Tetap ikuti perjalanan saya membeli kartu e-money atau e-tol. Sambil jalan sejauh ini terus sambil ngobrol sama kalian, gak terasa ya. Tapi di mana ini ya? Saya harus kemana ini nih? Bagaimana ini nih? Sepertinya saya harus lari ya biar agak cepet nih. Nanti ketinggalan kapal lagi saya. Nah, ini dia kartunya. Setelah kita beli, kita kasih uang cashnya. Saldonya langsung masuk deh ke dalam kartu itu. Kita lihat sejenak yuk di dalamnya ada apa aja ya. Masih sepi ya, toko-tokonya belum pada buka nih.
Oke, kita keluar lagi dan kita harus kembali ke mobil buru-buru supaya mobilnya bisa masuk. Ya, mobil saya masih tertahan di gerbang nih. Setelah kamu bayar, kamu akan dapatkan 2 struk seperti ini. Di boarding pass itu tertulis untuk petugas, satu lagi untuk kendaraan. Oke, setelah bayar kita masuk dan kita melanjutkan perjalanan kita menuju kapal feri. Oke, kita cari jalan, ini ada lurus sama belok ke kanan. Kita kemana nih? Kanan aja deh ya. Kita ke kanan, ini kalau di depan ada mobil kita tinggal ikutin doang nih. Nah, ketemu tuh ada mobil. Oke, kita ikutin mobil di depan kita ya. Oke, sekarang kita cari jalan. Ini mobil di seberang sana, gimana kita mesti ke seberang nih? Kita harus ke seberang sana, sederetan mobil tadi. Ini kita masuk ke basement parkirannya ya. Coba kita cari jalan. Wah, kapal ferinya sudah terlihat di depan saya. Kalian sudah lihat kan? Lala, keren sekali. Tapi saya masih belum ketemu jalan nih, dari tadi saya muter-muter nih. Nah, akhirnya. Ya. Karena tadi saya membeli imani atau e-tol itu memakan waktu, saya harus jalan dan akhirnya mobil di depan saya sudah menumpuk, sudah banyak ya. Jadi gimana ini nih? Lihat jalanku penuh dengan mobil, ada yang hitam, putih, merah, semuanya mengantri. Semoga kejadian yang saya alami hari ini tidak kalian alami ya. Kalian bisa mempersiapkan sebelum kalian sampai di tempat kapal feri ini. Siapkan e-tolnya, imaninya. Ingat ya bank-bank apa saja yang tadi saya sudah sebutkan. Keren banget ya, ternyata dari kapal kita bisa langsung connect ke mallnya. Jadi kita nggak perlu turun tangga sampai ke bawah. Nah, ini cukup dia dengan alatnya itu langsung deh para penumpang bisa sampai ke mallnya. Begitupun sebaliknya, penumpang dari mall mau ke kapal. Ini adalah jembatan pejalan kaki. Nah, biasanya disebut gangway. Nah, jadi jembatan pejalan kaki atau yang menghubungkan antara kapal dan mall itu disebut gangway. Nah, kita lihat-lihat dulu yuk gangway-nya seperti apa. Nah, belum kesampaian juga naik kapal pesiar. Kita naik kapal feri dulu ya, bertahap. Nah, kapalnya berangkat deh. Harusnya tadi saya naik kapal itu loh. Karena mengurus hal-hal yang saya tidak tahu dan kurang informasi, akhirnya saya harus menunggu kapal berikutnya. Dah. Ya, dia sudah berangkat deh. Sembari nunggu kapal berikutnya datang, kita lihat-lihat sekeliling dulu ya. Kita jalan-jalan dulu aja, oke? Sembari nunggu kapal berikutnya, kita jalan-jalan dulu, kita masuk ke dalam mallnya. Di dalam mallnya dingin, cukup adem. Jadi kita bisa ke toilet dulu, atau mau beli makanan, atau apa aja bisa ada di mall ini. Cuman waktu saya kesini nih, masih pada belum buka nih. Oke lah, ini toiletnya cukup bersih. Ya, pintunya dari kaca. Oke, toiletnya bagus, seperti mall pada umumnya. Selama menunggu kapal datang, sebaiknya kita tidak usah di dalam mobil. Kita bisa menghemat bensin kita,
hemat AC. Lebih baik kita turun menikmati udara segar di pinggir laut ini. Yang pastinya kita bisa meluruskan kaki kita ya, olahraga sedikit karena kita sudah duduk berjam-jam tadi di dalam mobil. Itu ya akibatnya kalau ketinggalan kapal, jadi kita harus tunggu kapal berikutnya. Kapalnya sudah berangkat, jadi kita harus tunggu lagi. Nah, kapal dari Pelabuhan Merak sudah sampai dan dia akan bersandar. Nah, ini kapalnya posisinya harus pas ketika ingin bersandar di gangway-nya ini. Pada tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 8.30 pernah tuh ada kejadian angin kencang dan kuatnya arus di bawah laut, membuat kapal penumpang dari Pelabuhan Merak itu gagal bersandar karena terbawa arus. Jadi jembatan gangway-nya terhantam oleh kapal. Jadi ketika terhantam itu sudah pasti jembatannya hancur, jembatan pejalan kaki atau gangway-nya hancur. Kapalnya sudah sampai, jadi kita harus tunggu mobil dari dalam kapal itu turun dulu, baru kita bisa naik. Jadi nunggu-nunggu kira-kira setengah jam lah ya. Pada tanggal 30 Desember 2019, saya sekarang melihat gateway-nya sudah berfungsi dengan baik ya. Wah, gateway-nya bisa memanjang, disesuaikan dengan posisi kapal. Gateway-nya bisa memanjang dan memendek. Wow, keren banget ini. Ketika kapal bersandar, kita harus menunggu para penumpang yang dari kapal itu keluar terlebih dahulu. Dan mobil-mobil yang di dalam kapal juga harus keluar. Nah, selama masa transisi ini, masa menunggu orang untuk keluar dari kapal, kurang lebih memakan waktu hampir setengah jam. Hampir ya, kurang lebih aja nih. Nah, selama ini kita harus bersiap-siap. Kalian bisa melihat para pejalan kaki yang akan melewati gangway. Nah, mereka akan melewati jembatan pejalan kaki. Nah, kalau mereka sudah keluar semua, kita sudah harus bersiap-siap. Harga tiketnya yang eksekutif 579. Kalau motor harganya 88.000. Itu tidak hitung per orang ya. Jadi dia hitung per kendaraan saja. Oke, sekarang kita sudah mulai bergerak mobil di depan saya dan kita akan menuju kapal feri.
Wow, ternyata banyak juga ya bus-bus dan truk-truk yang akan naik ke kapal feri. Nah, kalian bisa lihat tuh antrian bus-busnya. Nah, ada truk juga. Wah, langitnya cerah sekali ya. Cerah banget, warna birunya tuh bagus banget langitnya. Oke, saatnya kita menuju ke kapal feri. Kita naik ke atas, belok ke kanan. Kalau kamu sudah sampai di atas, biasanya itu ada petugas yang akan mengarahkan atau membantu kita untuk kita bisa parkir mobil kita. Nah, kita tinggal ikutin aja tuh arahannya ke sebelah mana dan gimana. Nah, jika mobil sudah diparkir, kita para penumpang tidak boleh berada di dalam mobil. Kita semua harus berada di atas. Nah, kita naik ke atas dulu ya. Yuk, kita lihat-lihat di atasnya seperti apa sih. Nah, kita sudah sampai, kita akan mencari tempat duduk di mana yang kira-kira nyaman buat kita. Kita lihat ya, kalau ke sebelah kanan ini adalah sisi kanan kirinya kapal, berarti posisinya ini kalau kita duduk di samping kapal, samping kanan kirinya. Nah, tempatnya ada meja, ada kursi, bisa diduduk berhadap-hadapan. Ya, nah, tiga-tiga berhadap-hadapan. Siang para pengguna jasa layanan kapal feri, kami himbau kepada Anda agar duduk dengan nyaman, tidak menggunakan di atas kursi, dan tidak tidur di sofa yang seperti saat. Nah, saya maunya tuh duduknya dekat jendela nih, yang di depan ini nih, depan saya nih. Cuman tampaknya sudah penuh ya. Ini adalah kalau buat saya sih posisinya paling bagus karena itu adalah depannya kapal ya, jadi view-nya langsung ke depan. Nah, kalau sebelah sini adalah kiri kanannya kapal nih. Ini sebelah kiri kanannya kapal, sampingnya kapal. Desain pada kapal feri ini membuat terlihat cerah dengan warna-warni. Nah, bunga-bunga yang di dindingnya ini membuat kita semangat ceria ya, warna yang ditampilkan juga ceria, bagus banget. Nah, ini kalau kita ke seberangnya lagi itu adalah sama seperti yang tadi ya, yang saya bilang duduknya bisa hadap-hadapan dan itu maksimal 6 orang, jadi 3 vs 3. Wah, tampaknya di sini juga udah penuh semua ya. Nah, kursinya ini dari sofa, jadi empuk, nyaman kita duduk di tempat seperti ini. Ada TV. Nah, suasananya juga oke. Di depan saya ada yang menjual makanan dan minuman seperti minibar gitu ya. Nah, kita kemana dulu nih? Lurus dulu, kita lihat, atau kita lanjut dulu deh ke sini. Nah, di sini banyak orang yang masih mencari tempat duduk, ada juga yang sudah haus ya, sudah lapar, silahkan dipesan. Ada es krim. Wow, lengkap ya.
Oh, ini toilet pria. Berarti tadi sebelah sana itu toilet wanita. Oke, di sini kamu bisa lesehan, bisa tiduran. Oke, sekarang kita kembali dulu ke depan kapal ya. Nih, sekarang saya lagi jalan menuju ke depan kapal. Tempat dimana tadi posisi yang saya suka tapi sudah penuh semua. Nah, kita jalan dulu ke depan. Nah, ini dia depan kapalnya. Nah, sudah pada lapar, saatnya kita makan siang dulu ya. Nah, kalau kamu bawa, kamu boleh makan, tapi hati-hati ya, jangan sampai makananmu tumpah atau mengotori kapal feri. Tetap harus dijaga kebersihan kapal. Sekarang saya naik ke atas kapal. Kita lihat sekeliling kita. Ini kapalnya masih belum jalan ya. Semua sedang mencari posisi duduk yang nyaman, masih lihat sekelilingnya, masih mengenal lantai 1, lantai 2, lantai 3. View dari atas kapal ini bagus banget. Perpaduan antara warna langit dan warna laut. Hanya dipisahkan oleh satu garis. Wah, pokoknya keren banget. Dan kamu juga bisa lihat pulau-pulau kecil dari atas kapal. Nah, itu saya nggak tahu tuh nama pulaunya apa ya. Pasti banyak terdiri dari pulau-pulau kecil. Dan kamu bisa lihat juga dari atas kapal awannya, langitnya, lautnya, anginnya. Wah, pokoknya view-nya oke banget. Bagus banget pemandangannya. Oke, saya mau menikmati pemandangan dari atas kapal ini. Waduh, ini nikmat banget ya, anginnya, view pemandangannya, view-nya tuh bagus banget beneran. Ketika melihat laut dan awan, kamu akan merasa enjoy ya, relax, santai. Aduh, saya mau menikmati dulu pemandangan ini, bagus banget dan saya tidak mau melewatkannya. Oke, saya mau foto-foto dulu karena bagus banget ini. Nah, kalian tahu nggak huruf H itu apa maksudnya ya? Nah, H itu adalah tempat helipad, suatu area untuk lepas landas dan mendaratnya helikopter. Helipad dapat ditempatkan di kawasan bandara dan heliport, dek kapal, hingga di atas suatu bangunan seperti rumah sakit dan perkantoran. Oke, selamat menikmati perjalanan ini. Sekarang kapalnya sudah berangkat, kita tinggal melihat pemandangan di sekeliling kita. Jika kamu melihat di sekeliling ini ada pulau-pulau, kamu tidak tahu namanya. Nih, saya kasih tahu ya. Ada Pulau Dua, Pulau Kelapa, dan masih banyak lagi nama-nama pulaunya. Oke, untuk melihat pulau-pulau kecil ini kita lihatnya pakai satelit ya. Kita gunakan satelit untuk melihat pulau-pulau kecil yang ada dekat Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni. Oke, sekarang kita akan melihat pakai satelit ya. Nah, Selat Sunda kalau dilihat dari satelit ini kita lihat ada Pelabuhan Bakauheni. Nah, kalau dilihat Pelabuhan Bakauheni ini terdapat pulau-pulau kecil ya, dikelilingi sama pulau-pulau kecil.
Nah, ini pulau apa ya? Penasaran gak sih, Thankful People? Nah, ini jalurnya nih. Ini yang akan saya lewati. Nah, jalur yang akan saya lewati, Bakauni ke Merak. Nah, kita lihat pulau di sini ya. Ini kira-kira ada penghuninya nggak ya? Ada penduduknya nggak nih? Sepertinya cuma tanah ya. Tanah, pohon gitu ya. Kayaknya nggak ada kehidupan deh. Namanya Pulau Rimau Balak. Nah, kita lihat pakai satelit. Wow. Oke, nggak ada rumah sih di sini ya, pulau ini. Sepertinya pulaunya kosong ya. Nah, kita lihat lagi. Kita kelilingi, kita lihat. Coba kita lihat agak ke bawah ya. Ke bawah kita lihat. Oh, itu seperti mobil ya. Mobil apa rumah ini nih? Kurang lebih mobil truk ya, seperti mobil truk ya. Ya. Yuk kita lanjut lagi, kita lihat lagi. Saya akan perkecil dan kita lihat ke atas sedikit ya, di pesisir, di pinggirannya. Oh, ternyata ada rumah penduduk ya, tapi tidak banyak ini ya, seperti rumah-rumah kecil ya, dan hanya ditinggal oleh beberapa warga saja sepertinya ya. Tidak terlalu banyak penduduk yang tinggal di situ. Oke, setidaknya di pulau itu ada penduduknya, masih ada kehidupan. Mereka tinggalnya di pinggir pantai ya. Oke. Sekarang kita lihat pulau yang lain ya. Coba kita lihat ke Pulau 2. Nah, ini namanya Pulau 2. Kita lihat semuanya pohon, tumbuhan. Ini sepertinya tidak ada kehidupan ya, karena pulaunya kecil ya. Tidak tahu juga sih ya apa tertutup oleh pohon. Yang pasti di sini rindang banget pohonnya, tumbuh subur. Oke, itu di Pulau 2. Kita lihat lagi pulau yang ini. Ini lebih kecil ya pulaunya dari yang tadi ya. Apakah ada orang yang tinggal di pulau ini? Coba kita lihat ya. Adakah rumah atau penghuni yang tinggal di situ? Sepertinya tidak ada juga ya. Pulaunya kecil, tidak ada penduduknya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita bergeser terus sedikit agak jauh. Ini lumayan jauh ya. Ada satu pulau lagi. Cukup besar pulaunya, Sangiang. Nama pulaunya Sangiang. Kita lihat ya, apakah ada kehidupan di Sangiang ini. Dia jauh jaraknya dari pelabuhan Bakauni. Oke, kalau kita lihat pulaunya cukup besar dibanding pulau yang lain. Oh, ternyata ada dermaga Pulau Sangiang. Wow, ada dermaganya nih. Ini kalau dilihat pakai satelit, ini ada jalan ini nih. Legion Bajau. Oh, ada jalan, betul, Jalan Isa Ibnu Abbas. Wow, ada jalan. Ini sepertinya tempat wisata ya. Ini seru banget nih kalau kita buat tempat wisata di pulau ini. Nah, tuh saya ketemu rumah nih. Ada rumah, kelihatan nggak Thankful People? Nah, di sebelah sini ada rumah juga, tapi tidak banyak ya. Ada rumah juga, Sangiang. Ini ada yang tinggal di sini pasti nih. Ya, karena ada atapnya. Jalan Pulau Sangiang. Oh, kalau ini nama jalannya sudah beda sama jalan yang tadi. Ada masjid. Oke, berarti di tempat di Pulau Sangiang ini ada kehidupan, ada penduduknya, ada wisata Itzek. Oh, ada nama jalannya. Pokoknya pulau ini lebih berkembang dibanding pulau-pulau yang kecil tadi ya. Karena ini pulaunya cukup besar. Oke, wisata IDZ. Wow, keren nih. Tapi tidak terlihat guest house, hotel atau apa di sini ya. Tapi ada tulisannya wisata nih. Berarti bisa buat wisata nih. Nggak tahu juga ya. Saya belum pernah ke sana. Karena dia pulau di tengah-tengah antara Bakauni dan Merak. Nah, dia ada di Selat Sunda pulau itu. Oke, kita lihat lagi pulau yang lain.
Itu tadi dia Pulau Sangiang. Kita lihat agak ke kiri atas ya. Coba ya, kita bergeser ke kiri. Nah, sebelah kiri itu ada Pulau Krakatau. Krakatau atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda. Nah, Krakatau sendiri pernah meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1883. Di sekeliling Pulau Krakatau ada Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Nah, berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari satu gunung, yaitu Gunung Krakatau. Nah, itu di masa lalu mereka nih satu kesatuan. Nah, mereka terpisah karena letusan dari Gunung Krakatau. Nah, Thankful People harus tahu nih, Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Bayangkan. Nah, sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan itu terdengar loh sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodriguez dekat Afrika. Daya ledakan Gunung Krakatau diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang pernah diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Tadi yang kita lihat adalah pulau-pulau kecil dekat pelabuhan Bakauni. Nah, itu tadi kita lihat pakai satelit. Sekarang saya melihatnya sendiri dari kapal feri yang saya naik, menikmati pemandangan pulau-pulau kecil ini. Sekarang saya berada di Selat Sunda. Nah, titik tersempit dari lebar Selat Sunda hanya 30 km. Nah, beberapa pulau kecil terletak di selat ini. Di antaranya ada pulau vulkanik juga loh.
akan turun ke lantai 2. Kita mau lihat di bawah kita ada apa aja ya. Kalau kamu bosan duduk di dalam, kamu bisa duduk di luar. Di luar juga disediakan kursi. Kamu bisa menikmati pemandangan yang indah. Ternyata banyak juga ya orang-orang yang lebih memilih duduknya di luar daripada di dalam. Ternyata di luar sini ada minibar juga ya, seperti yang di lantai 1 tadi. Wow, kalau kamu pengen Indomie, ada loh Indomie goreng. Kita tanya yuk berapaan ya harganya. Pak, Indominya 20.000 udah sama telur. Nah, sekarang saya berada di belakangnya kapal. Nah, ini belakang kapal ya. Seperti ini penampakannya. Ya, di sini ada jual minuman, kopi, ada pop mie, mango, susu. Wah, banyak ya segala kebutuhan yang kita pengen, cemilan-cemilan semua lengkap, kerupuk-kerupuk juga ada. Wow. Sekarang saya akan berjalan menuju ke depan kapal. Nih, saya udah muterin setengah kapal nih. Sekarang kita ke depan ya. Sekarang kita melanjutkan lihat-lihat keliling-keliling lagi ke tempat lain. Oke, sekarang kita turun ke lantai 1.
Di atas ada tangga menuju ke atas, itu ada satu ruangan lagi. Kita nggak usah naik ya, kita lihat-lihatin di bawah saja. Wah, ada jasa pijit-pijit juga. Jika orang tua yang kamu bawa kelelahan atau capek berjalan, capek berdiri, boleh nih ada pertolongan untuk dipijit-pijit kakinya. Wah, asik banget ya melihat air laut di Selat Sunda ini. Saya mau kasih tahu nih buat Thankful People, ternyata Selat Sunda ini menyimpan sejarah loh. Nih, begini ceritanya. Kapal perang Amerika Serikat USS Houston dan kapal perang Australia HMAS Perth I berlayar memasuki Selat Sunda untuk mencari bahan bakar dan amunisi setelah bertempur sengit bersama kapal perang sekutu. Nah, melawan pasukan Jepang di Laut Jawa dalam Perang Dunia Kedua pada bulan Februari 1942. Nah, bersamaan saat itu ada 78 kapal perang Jepang saat itu sudah berada di perairan Selat Sunda. Pertempuran ini tidak seimbang karena dari pihak Jepang ada 78 kapal Jepang, pihak yang satu lagi cuma ada 2 kapal. Jadi boleh dibilang pertempuran ini tidak seimbang. Nah, kapal tempur Perth dengan membawa 681 marinirnya dihujani tembakan terus-menerus dan 87 torpedo. Nah, pertempuran sengit itu berlangsung selama 80 menit. Pokoknya sampai itu tenggelam. Kapal yang HMAS Perth I tenggelam bersama para marinirnya. Nah, baru deh berhenti. Menurut Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, nah, kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut Amerika Serikat, sehingga memiliki arti penting bagi sejarah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat dan Australia menggelar upacara mengenang dan menghormati kapal perang USS Houston dan HMAS Perth I bersama 1.163 marinirnya yang tewas dan hilang di perairan Selat Sunda dalam pertempuran sengit melawan pasukan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Ternyata di Selat Sunda ini punya cerita yang memilukan ya. Nah, ada kapal perang Amerika dan Australia, jadi makam ribuan tentara di Selat Sunda. Jadi ada ribuan tentara dimakamkan di Selat Sunda ini nih. Thankful People, semoga perang tidak terjadi lagi ya. Kita berharap bahwa Perang Dunia Kedua itu adalah perang yang terakhir. Jangan sampai lagi ada perang-perang di muka bumi ini. Kita berdoa, kita berharap supaya bumi ini boleh damai, boleh tenang, ya kan, enak kalau seperti itu.
Nah, kapalnya sudah sampai di Pelabuhan Merak. Jadi saatnya kita sekarang bersiap-siap turun ke mobil ya. Nah, kita bersiap-siap masuk ke dalam mobil. Semua orang sudah pada posisinya. Nah, kalau kapal sudah merapat ke pinggir, siap-siap deh kita harus ya. Untuk keluar dari kapal, kita harus mengantri satu persatu supaya semuanya tertib dan berjalan dengan baik. Oke, nah sudah waktunya giliran saya keluar nih. Nah, kita akan keluar dari kapal feri. Nah, goodbye, sampai ketemu lagi kapal feri. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Jakarta. Welcome home. Nah, setelah keluar dari kapal, kalau kamu bingung mau belok kiri atau kanan, sekarang gak usah bingung-bingung.
Kamu tinggal ikutin aja mobil di depan kamu. Cilegon, Serang, Jakarta, lurus terus. Kita sampai Jakarta ini sore ya, jadi kita masih bisa lihat sunset nih, mataharinya tenggelam. Ya, saya akan keluar dari gerbang tol Merak menuju Jakarta. Ya, kita harus melewati gerbang tol Merak dulu nih. Itu ada harga daftar tol Merak. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke, thankful people, harga untuk tarif tol Merak ini berubah-berubah ya. Jadi bisa ada kenaikan, juga bisa turun. Nah, waktu saya ada di tol Merak harganya lagi segini nih. Nah, nggak tahu nanti tahun depan bisa naik lagi.
Nah, selesai sudah perjalanan saya dari mereview kapal feri. Tadi kita sudah lihat dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai pemandangannya. Juga sudah bahas sampai Selat Sunda, baik sejarahnya, pulau-pulau kecil yang ada di sekeliling. Nah, tampaknya kita udah harus berpisah nih. Jangan lupa untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal. Waduh, rupanya ada kecelakaan nih. Itu truknya kenapa ya rodanya hilang sebelah miring itu? Aduh, semoga tidak ada masalah ya. Semuanya bisa berjalan kembali dengan normal. Semoga bapak supirnya nggak kenapa-napa ya. Kita doakan yang terbaik aja supaya truknya bisa kembali berjalan dengan normal. Oke, tetap ikuti review channel di video-video berikutnya. Thank you for watching. Bye.